Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa selalu menyertai kita. Sebelum kita mulai aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah dan puji namanya. Kita awali hari ini dengan devotion pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan devosi pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan devosi yang kiranya Engkau memberikan kami pendengaran yang baik, agar kami mendengar devosi dengan baik. Tuhan, berkati guru-guru kami, teman-teman kami, dan keluarga kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan Evan pada minggu ini yang terambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. In English, Philippians 3 verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau menebus dosa-dosa kami, dan Engkau juga bangkit bagi kami Tuhan. Tuhan, tolonglah juga setiap kami, agar kami terus mau belajar mengenal Engkau, dan kami terus mau hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hikmat bijaksana, agar kami bisa memahami dan menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah kubur yang kosong. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tujuan kebenaran firman Tuhan menjadi saksi Yesus hidup lewat hidup kita yang sudah diubahnya.
Matahari belum bersinar saat salah satu pengikut dan sahabat dekat Yesus, Maria Magdalena, pergi mengunjungi makam Yesus di hari pertama minggu itu. Ia membawa berbagai rempah-rempah berharga untuk ditebarkan ke jenazah Yesus. Namun, kubur Yesus ditutup dengan sebuah batu besar. Siapa yang akan membantunya masuk ke sana? Saat senja, di hari wafatnya Sang Mesias, Yusuf dari Arimatea, pengikut Yesus yang kaya dan berpengaruh, meminta jasad Yesus kepada Pilatus. Pilatus mengizinkannya. Lalu Yusuf mengambil tubuh Yesus dan membawanya ke kubur baru miliknya di dekat Golgota. Yusuf dan sahabat Yesus lainnya, Nikodemus, mengafaninya dengan kain linen bersih dan memercikinya dengan wewangian sesuai kebiasaan orang Yahudi. Lalu Yesus dimakamkan hari itu juga sebelum hari Sabat. Ketika Maria tiba di depan kubur, ia melihat bahwa batu penutup makam telah digulingkan. Apakah ada orang lain yang telah datang sebelum dia untuk merempahi jasad Yesus? Ataukah makam itu telah dirampok? Dengan hati-hati, Maria melihat ke dalam dan makam itu ternyata kosong. Maria segera berlari ke tempat Petrus dan Yohanes di dekat situ. Petrus, Yohanes, hilang, tubuh Yesus hilang. Ayo lihat. Para murid berlari melintasi jalanan. Yohanes yang pertama tiba di makam, ia melongok ke dalam dan melihat persis seperti yang telah dikatakan Maria. Lembaran kain linen tergeletak di lantai, tetapi tubuh Yesus tidak ada. Petrus yang menyusul di belakangnya menunjuk pada selembar kain yang terlipat rapi di batu tempat tubuh Yesus seharusnya berada. Kain itu adalah penutup wajah Yesus. Pencuri macam apa yang mau melipatnya? Kita harus memberitahukan murid yang lain mengenai hal ini, kata Petrus. Maria, ayo kita pergi. Namun, Maria memutuskan untuk tinggal. Yesus sudah wafat, sepertinya tak ada gunanya pulang. Ia ingin ada di situ, di tempat terakhir ia melihat sang guru. Ibu, mengapa engkau menangis? Maria mendongak dengan kaget. Seberkas cahaya bersinar dari dalam makam. Dua orang lelaki berbaju putih duduk di tempat pembaringan Yesus. Yang satu berada di sisi kepala dan yang lain di sisi kaki. Mereka telah mengambil tubuh Tuhanku, katanya, dan aku tidak tahu di mana mereka menyembunyikannya. Dia tidak ada, kata salah satu orang itu. Kenapa engkau mencari yang sudah bangkit? Mungkin dua orang ini pencuri yang mengambil tubuh Yesus, walaupun mereka tidak tampak seperti perampok. Mungkin Maria harus memanggil Yusuf dari Arimatea. Yusuf akan membujuk orang-orang itu untuk mengembalikan tubuh Yesus. Mengapa engkau menangis, Ibu? Siapa yang engkau cari? Seorang pria lagi berdiri di belakang Maria. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan pohon. Apakah dia si pengurus taman? Mereka telah mencuri tubuh guruku, katanya sambil berurai air mata. Tuan, jika Tuan yang telah mengambilnya, tolong beritahu di mana aku bisa menemukannya. Pria itu melangkah dari balik bayang-bayang menuju tempat terang.
Maria langsung mengenali suara itu dengan kaget. "Guru!" "Pergilah kepada para murid dan beritahu apa yang telah kau lihat." Maria berlari keluar taman itu. Ia ingin berteriak kegirangan, menari di sepanjang jalan. "Aku sudah melihat Yesus. Dia hidup dan berbicara kepadaku. Yesus sudah bangkit." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terguling. Kami masuk dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Anak-anakku, kita melihat di sini pergumulan, kesedihan, maut bukanlah akhir. Yesus yang mati sudah bangkit. Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya masuk dalam kehidupan kekal. Inilah waktunya
bagi kita untuk memberitakan kebenaran ini. Kitalah saksi dengan kata dan kehidupan melalui hidup kita yang sudah diubahnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali akan kisah sengsara Yesus dan kebangkitan Yesus. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, sehingga Kau rela mati di kayu salib. Tuhan, tolong setiap kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam setiap keterbatasan kami, agar kami mau terus bangkit semangat di dalam hidup kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami Tuhan akan melakukan setiap kegiatan kami, khususnya dalam persiapan perayaan Paskah kami. Tuhan, tolong kami, memberikan kami ide-ide kreatif, sehingga kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.